Senin 4 November 2024 menjadi hari ketiga bagi jemaah El Haramain Wisata berada di Madinah. Kami bersiap melakukan city tour keliling tempat-tempat bersejarah di kotanya Nabi Muhammad ini. Destinasi penting yang tak boleh dilewatkan tentunya Jabal Uhud. Gunung dengan tinggi 1050 meter dan panjang 7 km itu punya nilai historis yang istimewa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Alhamdulillah saat ini kami bersama dengan rombongan jemaah Umroh plus Aqsa sedang melakukan wisata di Jabal Uhud. Ya, seperti kita ketahui bahwa Jabal Uhud ini yang ada di belakang kita ini dalam salah satu versi cerita yang ada bahwa inilah gunung yang dulu pernah dinaiki oleh Nabi Musa dan Nabi Harun untuk menyaksikan lembah Yasrib, di mana mereka mendapat kabar bahwa Yasrib inilah yang akan didiami oleh Nabi yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, Jabal Uhud ini banyak dijadikan perumpamaan oleh Rasulullah di dalam hadis, terutama dalam hal mensolatkan jenazah. Ya. Jadi gunung ini pernah dijadikan perumpamaan oleh Nabi bahwa mereka yang mensolatkan jenazah, ikut sholat jenazah, itu pahalanya sama dengan bersedekah emas sebesar Jabal Uhud. Jadi luar biasa. Yang ketiga, gunung ini menjadi saksi dulu peristiwa terjadinya perang Uhud di Madinah, di mana di sini terjadi perang Uhud yang melibatkan kurang lebih 1.000 pasukan Islam melawan 3.000 pasukan kafir Quraisy yang datang dari kota Mekah sebagai ajang pembalasan terhadap kekalahan mereka dalam perang Badar setahun sebelumnya, yaitu kejadiannya pada tahun 2 Hijriah. Kemudian setahun kemudian mereka datang lagi dan terjadilah perang Uhud di tempat ini. Singkatnya, bahwa ketika umat Islam hampir memenangkan peperangan di Jabal Uhud ini, ternyata para pemanah sekitar 70 orang yang dipasang oleh Nabi di atas gunung pemanah di sana tidak mendengarkan instruksi Rasulullah untuk tidak meninggalkan tempat apapun yang terjadi di tempat ini. Maka ketika umat Islam berhasil memukul mundur pasukan Quraisy ini, mereka tergiur dengan adanya harta rampasan perang yang banyak ditinggal oleh pasukan musuh di tempat ini, sehingga mereka turun dan lupa instruksi Rasulullah. Apa yang terjadi? Khalid bin Walid yang waktu itu belum menjadi muslim itu melihat bahwa ini celah untuk memutarbalikkan keadaan. Maka Khalid bin Walid mengajak pasukan kudanya untuk memutari bukit ini, di mana tidak ada lagi yang memantau, tidak ada lagi yang menghujani mereka dengan panah, karena pemanah turun dari bukit Jabal Rumah. Maka pasukan muslim dihantam dari belakang, maka yang terjadi adalah kemenangan yang tadinya di depan mata berbuah menjadi kekalahan dan dimenangkan oleh kafir Quraisy. Semoga kita mengambil hikmah dari semua yang ada di sini, bahwa bagaimanapun setiap muslim wajib mempertahankan risalah Islami, yang mempertahankan Islam dengan berbagai macam cara, termasuk berperang di tempat ini. Begitu juga pelajaran yang kedua adalah bagaimana pentingnya mengambil ibrah dari pasukan pemanah ini, bagaimana pentingnya taat kepada seorang pemimpin, bagaimana pentingnya kita mendengarkan Rasulullah, bagaimana pentingnya kita mengikuti sunnah Rasulullah SAW jika kita ingin selamat. Setelah berziarah di Jabal Uhud, kami melanjutkan perjalanan ke Jabal Magnet untuk menyaksikan kekuasaan Allah. Di Jabal Magnet, kendaraan bermotor bisa melaju tanpa menyalakan mesin. Kami membuktikannya sendiri. Bus yang ditumpangi jemaah El Haramain Wisata melaju mencapai lebih dari 100 km per jam, padahal mesin dalam keadaan mati. Keanehan Jabal Magnet itu pertama kali dialami oleh seorang Arab Baduy.
Di tengah perjalanan, ia menghentikan mobilnya untuk buang air kecil. Dengan terburu-buru, ia langsung mematikan mesin mobil tapi lupa menarik rem tangan. Setelah selesai buang air kecil, ia kaget melihat mobilnya melaju sendiri, bahkan semakin kencang tak terkejar. Mobil orang Arab Baduy itu baru bisa berhenti setelah terperosok ke dalam pasir di tepi jalan Jabal Magnet. Setelah diteliti, rupanya keanehan di Jabal Magnet ini disebabkan karena adanya endapan lava alkali basaltik yang luasnya mencapai 180.000 km persegi. Adanya rekahan Mekah Madinah Nufud Volcanic Line membuat lava yang seharusnya berada di dalam kerak bumi itu muncul ke lapisan dekat permukaan tanah. Kondisi itu menyebabkan efek magnetik yang kuat sehingga bus besar pun bisa melaju sendiri dengan kecepatan mencapai 120 km per jam. Menyadari Jabal Magnet menjadi daya tarik pariwisata, pemerintah Arab Saudi membuat fasilitas berkuda, naik onta, hingga ATV di wilayah sekitarnya. Ada pula tenda-tenda tempat beristirahat dan penjual es krim di sana. Pemandangan gurun pasir dan perbukitan batu yang indah amat sayang dilewat untuk dijadikan latar belakang foto.